Oh, senang bisa kembali bersama dengan jemaat keluarga Allah di Jakarta. Oh, saya tahu saudaraku hari ini saya berjumpa dengan orang-orang yang diurapi. Saya melihat wajah-wajah orang-orang yang diberkati. Aminnya sekali lagi boleh yang paling keras. Boleh tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Di bagian yang kedua dari seri firman Covenant of Greatness ini, saudaraku, saya akan membagikan satu pesan firman yang berjudul Unlocking the Vision of Greatness. Membuka kunci visi. Basically, saudara, firman hari ini akan berbicara tentang visi, Pak. Firman hari ini akan berbicara tentang impian, dream. Tapi saya akan memulai dengan mengatakan ini, saudaraku. Tangkap ini dulu ya. The Covenant of Greatness itu start with vision. Tangkap itu dulu. The Covenant of Greatness start with vision. Pada saat Tuhan berjanji kepada Abraham untuk membawa Abraham ke tempat berlimpah susu dan madu, which is kalau itu di dalam kehidupan saudara, ke tempat di mana promised land, janji di dalam kehidupan saudara itu, Tuhan berfirman kepada Abraham. Kita buka terlebih dulu Kejadian 13 ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-15, Tuhan ngomong gini, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah. Oke? Pandang sekelilingmu, lihat. Dari tempat engkau berdiri, now saat ini posisimu ada di mana, situasi kondisimu seperti apa. Tuhan ngomong lihat ke timur, ke barat, lihat ke utara, ke selatan. Ayat ini sedang berbicara tentang visi, yes. Adalah janji Tuhan untuk memberikan tanah itu kepada Abraham, yang mengerti katakan amin. Tetapi Abraham hanya akan bisa menerima janji itu, mendapatkan janji itu kalau dia bisa melihat. Dibutuhkan eyes to see, visi. Mata roh untuk bisa melihat, maka dengar ini ayat yang ke-15 saudaraku, semuanya yang bisa dilihat Abraham, sejauh apa Abraham bisa melihatnya, seluruh yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. So basically once again ayat ini berbicara tentang vision. Sejauh apa engkau bisa melihat itu akan diberikan kepadamu. What you see is what you get. Hal yang sama terjadi saudaraku pada Elisa pada saat Elia akan terangkat. Elisa minta satu hal. Either itu yang Tuhan kadang di dalam kehidupan kita saudara ngerti yang saya katakan. Ada sesuatu itu yang Tuhan kasih, tapi ada sesuatu itu yang munculnya dari hati. Saudara bisa nangkep yang saya maksudkan? In this case, Elisa itu minta. Kita buka ya, kita lihat ayatnya ya. Dari 2 Raja-Raja pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-10. Apa permintaan Elisa? Elisa minta, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Artinya apa Bapak Ibu? Elisa minta 2 kali lipatnya Elia. Pada saat Elia mendengar permintaan Elisa itu, dia ngomong, yang kau minta sukar. Tapi
Jika engkau dapat melihat, it got to do something dengan penglihatan lagi saudaraku. Vision. Kalau engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Tapi perhatikan, ayat ini tricky saudara. Jika tidak akan terjadi. Once again dari ayat ini saudaraku, seeing berbicara tentang vision. Kalau engkau bisa melihat, maka terjadi. Kalau engkau tidak bisa melihat, tidak terjadi. What you see is what you get. Oke, saya bawa satu-satu ya Bapak Ibu ya. Saya taruh dulu landasannya supaya saudara nangkep dulu. Sadari satu hal ini, dalam seluruh kehidupan saudara, iblis akan berusaha untuk pertama kali menghancurkan dulu visi. Karena permulaan the journey itu dari situ. Jadi visinya akan dihancurkan dulu. Dalam kehidupan Simson itu yang terjadi Bapak Ibu. Hakim-hakim kita lihat pasalnya yang ke-16 ayat 20 sampai 21. Saya bacakan. Berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau Simson. Ini Delilah yang ngomong ya. Maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya seperti orang yang sudah-sudah. Aku akan bebas dan meronta lepas. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Orang Filistin itu menangkap dia. Lihat ini saudaraku, mencungkil kedua matanya, membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Saudara bisa memperhatikan ini enggak? Yang lucu adalah mereka tidak memotong kakinya, mereka tidak mematahkan kaki ataupun tangannya. Apa yang mereka lakukan? Mereka mencungkil matanya. Kenapa saudaraku? Visi itu punya kekuatan yang besar. Kenapa semuanya itu dimulai dari visi? Visi itu somehow bisa membawa semangat. Visi itu brings hope. Kalau saudara tidak bisa melihat, you will not gonna get it gitu. Semuanya dimulai dari visi. Itu sebabnya pada saat Tuhan berbicara di dalam kehidupan Samson, kalau iblis tidak bisa menggagalkan panggilan dalam hidup Samson, dalam kehidupan kita iblis akan berusaha lakukan itu Pak. Jangan kaget, jangan heran. Saudara jangan pernah berpikir janji Tuhan jatuh dari langit blak begitu aja saudaraku. Yes, Tuhan maunya begitu. Tapi musuh akan selalu berusaha menghalangi saudara dari janji itu tergenapi. Come on, jangan jadi orang Kristen cengeng. Yang ketika itu terjadi terus saudara bilang, kenapa Tuhan izinkan? No, ambil itu bagianmu. But you got to be able to see. Saudara harus bisa melihat terlebih dulu. What you see is what you get. Dalam kasus Simson, saudaraku, kenapa tidak tangan dan kakinya tetapi matanya? Karena begitu Simson tidak bisa melihat, dia kehilangan pengharapannya. Amsal 29 ayatnya yang ke-18 bagian A mengatakan seperti ini saudaraku. Bila tidak ada wahyu menjadi liarlah rakyat. Dalam bahasa Inggrisnya agak sedikit berbeda. Where there is no vision, ketika tidak ada visi, my people perish. Perish itu di dalam bahasa Indonesianya mati, binasa. Tetapi di dalam tragic konteks yang tragis. Ketika tidak ada visi, umatku binasa. Umatku mati. Boleh enggak Bapak Ibu saya mengambil waktu sejenak dengan kedua tangan saudara, boleh enggak taruh di mata saudara?
Bersama-sama saya deklarasikan, sejak dari hari ini engkau punya mata yang bisa melihat. Sejak dari hari ini, semua mata yang selama ini dibutakan, mata yang tertutup, terbuka kembali. Engkau tidak lagi berjalan di dalam kegelapan, perkatakan saudaraku. Engkau tidak lagi dibutakan oleh keinginan daging, keangkuhan hidup, pemikiran manusia. Tapi engkau berjalan di dalam tujuan ilahi Tuhan. Jadi. Aminnya boleh yang paling keras. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Itu sebabnya saya akan membawa saudara untuk sedikit melihat terlebih dulu apa yang terjadi sejak Simson kehilangan penglihatannya gitu. What happened? After itu apa yang terjadi, saudara? Yang pertama, saudaraku, sejak Simson matanya menjadi buta, dia itu diikat pada sebuah batu penggilingan besar, saudara. Dan setiap hari yang dia lakukan hanya berputar-putar. Ini yang pertama yang terjadi. Hanya berputar-putar. Orang yang kehilangan visi dalam kehidupannya, Pak, hidupnya akan berputar-putar. Porosnya kecil, every single day dia akan stuck. Bu, orang yang tidak punya visi dalam hidupnya jadi boring. Saudara akan melihat satu demi satu, saya akan menunjukkan kepada saudara what happened. Apa yang terjadi ketika Simson kehilangan penglihatannya, visinya, dream, impian dalam hidupnya. Yang kedua saudaraku, bukan hanya berputar-putar. Yang kedua, hidup Simson menjadi tidak maksimal. Padahal di saat kelahiran Simson, saudaraku, Simson ini Pak sudah dinubuatkan menjadi penyelamat bangsa Israel dari Filistin. Kita lihat ya, Hakim-Hakim pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-5. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, kepalanya tidak akan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya, anak itu akan menjadi seorang nasir Allah. Dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Simson ditentukan menjadi orang yang besar, saudara. Rencana Tuhan atas kehidupannya besar. Boleh nggak saya perkatakan satu persatu di dalam kehidupan saudara? Rencana Tuhan atas hidupmu besar. Firman Tuhan minggu lalu tangkap dulu saudaraku. Sampai itu apa? Merasuk di dalam diri saudara. Rencananya atas hidupmu besar. Jangan terima apapun sebaliknya. Engkau ditentukan jadi besar. Tetapi ketika Simson kehilangan visinya, ketika Simson kehilangan penglihatannya, saudaraku, dia shrinking. Dia yang seharusnya dibawa punya kemuliaan yang begitu besar, hanya bisa sampai di titik tertentu, Pak. Vision itu sehebat itu, saudara. What you see is what you get. Kalau engkau salah melihat, Alkitab mencatat, maka butalah seluruh tubuhmu, gelaplah seluruh tubuhmu. Yang ketiga, nah ini yang paling menyedihkan, saudara. Saya tuh kalau baca ayat ini, saya sedih sekali, saudara. Saya nggak yakin, saudara. Hopefully saudara siap mendengar apa yang saya katakan. Yang ketiga, hidup tanpa visi itu menyenangkan iblis. Hakim-Hakim 16 ayatnya yang ke-25 ngomong gini. Ketika hati mereka riang gembira, berkatalah mereka, panggillah Simson untuk melawak bagi kita.
Saya nggak tahu dengan saudara ya, saya kalau baca ayat ini sedih sekali saudaraku. Simson dipanggil dari penjara lalu ia melawak di depan mereka, kemudian mereka menyuruh dia berdiri di antara tiang-tiang. Tahukah saudara, hidup tanpa visi membuat engkau menjadi lawaan buat iblis. Saya disclaimer dulu ya saudaraku, saya tahu kalau saya ngomong seperti ini bagi sebagian dari saudara, perkataan saya keras. Mungkin saudara ngomong sama saya, pastor, kayaknya hidup saya bukan lawaan deh pastor. Sadarkah saudara, seorang sebesar Simson saudaraku, seorang dengan destiny sehebat itu, orang yang di atas rata-rata punya power sebesar itu, menjadi bahan tertawaan, menjadi badut saudara. Sebagian dari saudara juga mungkin berkata, pastor, hidup saya juga bukan lawaan. Saya disclaimer ya saudaraku, hopefully setelah saya mengatakan ini, saudara tetap mengasihi saya. Pernahkah saudara berpikir, orang Kristen yang harusnya powerful, engkau ditentukan untuk berkuasa loh saudaraku. Bahkan Alkitab mencatat semesta menantikan perwujudan manifestasi dari anak-anak Allah. Sehebat itulah Tuhan menentukan engkau, tetapi betapa menyedihkan banyak orang Kristen kalah dengan dirinya sendiri. Kalah dengan dagingnya, kalah dengan dosa, kalah dengan masalahnya, dan menjadi lawaan buat iblis. Saya tahu perkataan saya ini enggak enak, saudara. Tapi berapa banyak orang Kristen karena engkau tidak bisa melihat, engkau kehilangan the vision, hidupmu jadi gelap. Engkau terus berputar-putar pada pemikiranmu sendiri, apa yang kau pikir benar. Dan tanpa kau sadari, you destroy your own life. Engkau menghancurkan kehidupanmu sendiri. Sorry, apakah itu tidak disebut sebagai lawaan, saudaraku? Orang-orang yang destined to be great, orang-orang yang ditentukan jadi besar, ada di posisi yang terus terpuruk, saudara. Yang paling menyedihkan dari ayat ini, saudaraku, adalah ketika Simson kehilangan visinya. Basically, hidupnya is a ruin. Izinkan saya membacakan ayat ini kepada saudara. Efesus 2 ayatnya yang ke-10. Karena kita ini, saya sebut engkau, karena engkau ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dari ayat ini saya ingin mengatakan kepada saudara, tidak ada satupun dari saudara di tempat ini yang hidupmu adalah sebuah apa saudaraku? Kesalahan. Hidupmu bukan kebetulan. Everything that happen in your life, yang diizinkan Tuhan terjadi, baik yang saudara suka maupun saudara nggak suka, ada rencana Tuhan yang besar di dalamnya. If you can see it. Izinkan saya mengatakan ini, hidupmu bukan sebuah kesalahan. Keluargamu bukan sebuah kesalahan. Anakmu, pasangan hidupmu bukan sebuah kesalahan. Ada rencana Tuhan di dalamnya. Hari ini saya berdoa, engkau bisa melihat. If you can see, you shall get it. Saya akan membagikan kisah dari dua negara
Yang menjadi negara besar seperti yang saudara lihat hari ini karena ada orang di dalamnya yang dare to dream. Karena ada orang di dalamnya yang berani bermimpi, saudaraku. Yang pertama, Korea Selatan. Berapa di sini yang suka K-pop? Berapa di sini yang penggemar drakor? Korea Selatan tidak selalu menjadi negara yang seperti itu, saudaraku. Belum lama actually, saudara. Di tahun 1950 sampai tahun 1953. Di Korea Selatan itu mereka mengalami perang saudara-saudara. Dan perang itu literally membuat Korea Selatan itu menjadi hancur, saudara. Patokannya gimana, Pastor? Saudara bisa melihat before and after. Korea Selatan yang dulu dan Korea Selatan yang sekarang. Patokannya saya nggak usah jauh-jauh ya, saudaraku. Patokannya GDP boleh? Oke ya. Apa kalau di Indonesia PDB ya? Pendapatan per kapita. Pada saat itu saudaraku GDP-nya Korea Selatan itu di bawah 100 US dollar, saudara. Ini GDP yang ngeri sekali saudaraku, yang membuat Korea Selatan pada saat itu menjadi salah satu negara paling miskin di dunia. Dengan GDP kurang dari 100, dia bahkan lebih miskin dari kebanyakan negara-negara Afrika pada saat itu. Rakyatnya ada di dalam kelaparan, tidak berpendidikan, dan by the way saudaraku, Korea Selatan tidak seperti bangsa Indonesia, tidak seperti saudara dan saya yang diberkati Tuhan dengan tambang. Baik itu emas, mineral saudaraku, Korea Selatan nggak punya itu. Sampai-sampai satu orang jenderal yang membantu mereka dalam melawan Korea Utara pada saat itu, memenangkan peperangan melawan Korea Utara, saudaraku, Jenderal McDouglas namanya. Saudara bisa search di Google. Itu mengatakan seperti ini, dibutuhkan waktu 100 tahun sampai Korea Selatan bisa bangkit kembali. Dan hari ini perkataan Jenderal McDouglas itu, saudaraku, difigurakan di Museum Nasional mereka. Untuk membuktikan bahwa perkataan itu salah. Tahukah saudara apa yang membuat kalau saudara melihat Korea Selatan sekarang dan saudara berkata apa Indonesia bisa, Pastor? It used to be like this. Belum lama 1950 Korea Selatan ada di dalam keadaan yang super terpuruk, saudaraku. Hari ini saya menantang saudara, kalau keadaanmu saat ini di dalam keadaan yang terpuruk, bolehkah saya katakan, dare to dream. Beranilah bermimpi. Dibutuhkan satu orang di Korea Selatan, saudaraku, yang mempunyai mimpi. Seorang mantan jenderal, saudara, biar saya nggak salah, saya baca saja, namanya adalah Park Chung-hee, saudaraku. Yang later on menjadi presiden Korea Selatan. Dibutuhkan seorang Park Chung-hee, saudara, yang punya mimpi besar untuk menjadikan Korea Selatan sebagai kekuatan ekspor dunia lewat industrialisasinya, saudara. Presiden Park membangun jalan tol, membangun infrastruktur di negara itu secara masif, saudaraku. Dia mulai mendanai dan mensupport para konglomerat pada saat itu, saudaraku, untuk bisa membangun negaranya. Salah satu dari orang yang disupport oleh Presiden Park namanya adalah Lee Byung-chul, saudara. Pernah dengar nama ini? Bagi saudara yang tidak pernah mendengar nama ini, dialah orang yang mendirikan Samsung. Dan by the way, kalau saudara melihat Samsung saat ini menjadi kerajaan elektronik, saudara, it was not always like that. Lee Byung-chul tadinya adalah penjual ikan kering.
Lee Byung-chul tadinya hanyalah seorang pedagang biasa. Dia nobody. Sampai Presiden Park memberikan visi kepada Lee Byung-chul, saudaraku. Dan dia mendorong Lee Byung-chul untuk memulai raksasa industri elektronik yang waktu itu belum apa-apa. Hanya dimulai dari sebuah visi. Nanti saudara baca deh, saudaraku. Saudara baca kisah-kisah seperti ini, saya berdoa menginspirasi hidup saudara untuk berani bermimpi besar. Samsung tidak langsung berhasil, saudaraku. Melalui series of failures, melalui banyak kegagalan, saudaraku. Awalnya Lee Byung-chul hampir menyerah sampai Park Chung-hee mengatakan kepada Lee Byung-chul, bangsa ini tidak akan menjadi besar kalau kamu takut gagal. Ayo coba lagi. Sampai akhirnya Samsung menjadi Samsung yang saudara lihat hari ini. Dari GDP less than 100 US dollar, saudaraku. Saat ini Korea Selatan sudah memiliki GDP lebih dari 30.000 US dollar. Menjadi salah satu negara paling maju di Asia. Semuanya dimulai dari satu orang yang terlepas dari apa yang dikatakan orang lain. Berani bermimpi besar. Berani melihat negaranya sebagai negara yang berhasil. Kalau engkau hanya punya kemampuan melihat apa yang di depan mata, apa spesialnya dengan itu? Dengan keadaan perusahaanmu saat ini, dengan keadaan anak-anakmu, dengan keadaan pasanganmu. Kalau engkau hanya bisa melihat yang di depan mata, apa spesialnya dengan itu? Tapi kalau terlepas dari Korea Selatan yang sudah begitu hancur, dibutuhkan satu orang yang punya mata, visi, yang bisa melihat apa rencana Tuhan atas hidupmu. Yang menjadikan Korea Selatan negara yang begitu banyak orang tergila-gila. Sekarang saudara suka makan ramen. Saudara suka nonton drakor. Saudara pengen punya wajah seperti artis-artis K-pop. Tadinya negara ini gak ada orang yang mau lihat, saudaraku. Nobody like South Korea. Negara yang kedua yang mungkin saudara tidak pernah tebak, Singapura. Tahukah saudara, Singapura used to be part of Malaysia. Tahun 1965, saudara, Singapura didepak dari Malaysia karena dianggap oleh Malaysia sebagai beban. Saya yakin Malaysia saat ini menangis, saudaraku. Kalau tahu itu yang akan terjadi. Dia mengeluarkan, Malaysia membuang Singapura dari negaranya. Karena bahkan pada saat itu, saudaraku, Singapura tidak mempunyai air bersih sendiri. Untuk mendapat air bersih, mereka harus impor dari Johor. Separah itu keadaannya. Saudara boleh ngomong whatever it is keadaan saudara hari ini kepada saya. Saudara boleh bercerita. Pastor nggak tahu keadaan saya. I think ini sudah di titik terendah loh, saudara. Singapura itu memiliki tingkat pengangguran yang sangat tinggi. Dengan sangat banyak pengungsi dan konflik rasial yang memperparah keadaan pada saat itu. Saat diusir dari Malaysia, Perdana Menteri Singapura pada saat itu yang bernama Lee Kuan Yew menangis di depan siaran televisi dan berkata, saudara, ini adalah momen duka
Tetapi saya berjanji, anak-anak kita akan mempunyai negara yang mereka bisa banggakan. Lee Kuan Yew bangkit dengan visinya, saudaraku. Dan dia mulai berkata, meskipun kecil, Singapura harus menjadi negara kelas dunia. Visinya menjadikan Singapura negara dengan pemerintahan yang bersih, pusat keuangan dunia, negara dengan pendidikan dan SDM terbaik di Asia. Hari ini, Singapura yang saudara nikmati adalah hasil dari visi satu orang yang visinya bukan hanya merubah kehidupan satu orang, tetapi visinya mengubah kehidupan satu bangsa. I pray, I really pray. Saya benar-benar berdoa. Ada orang-orang di tempat ini yang memiliki mata yang bisa melihat. Karena baik Korea Selatan maupun Singapura used to be the same. Negara yang tertinggal, Pak. Negara yang diremehkan. Negara miskin yang tidak ada satu orang pun yang mau. Mereka tidak punya sumber daya. Mereka tidak seperti Indonesia yang melimpah dengan begitu banyak mineral. No. Negara kecil, tetapi punya pemimpin dengan visi yang besar. Bapak Ibu, boleh nggak saya ngomong gini? Mimpi besar, mimpi kecil, toh saudara nggak perlu bayar kan untuk bermimpi? Kenapa tidak mimpi yang besar? Mimpikan perusahaanmu dibawa Tuhan besar. Jangan terus-menerus berkata enggak mungkin, pastor, enggak bisa, pastor, apa mungkin, impossible, pastor. Ambil semua energi untuk berpikir negatif, kumpulkan itu untuk start to fight. Mulai berjuang. Instead of terus berkata hal yang negatif tentang keluargamu, berkata hal yang buruk tentang komselmu, berkata hal yang negatif tentang gerejamu, tentang anakmu, tentang suamimu, istrimu. Mulailah memperjuangkan dari reruntuhan yang ada. Dari tempat di mana engkau berdiri, lihatlah ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan. Apa yang Tuhan sanggup kerjakan atas hidupmu. Sekali lagi saya perkatakan dari tempat ini, bangkit orang-orang yang berani punya visi besar. Saya rasa ya saudaraku, kalau bukan karena ada orang-orang yang berani bermimpi besar, kita tidak akan menikmati semua yang kita nikmati hari ini. Pastor, bagaimana kalau saya dianggap gila? So what? Orang-orang yang dulu bermimpi besar itu di zamannya juga dianggap gila kok. Dan kabar baiknya ya saudaraku, izinkan saya mengatakan ini. Mereka adalah anak-anak Tuhan yang cinta Tuhan mati-matian loh. Sadarkah saudara, di masa lalu semua penemuan mereka diinspirasi oleh Alkitab. Ngeri ya saudaraku. Saya bukakan ya saudara. Saya bukakan kepada saudara. Alexander Graham Bell, saudaraku. Berapa banyak dari saudara yang berterima kasih? Karena kalau bukan karena Alexander Graham Bell, saudara nggak akan pegang handphone yang saudara pegang hari ini. Orang ini dikatakan sebagai orang yang gila, saudara. Tapi tahukah saudara,
Apa yang menginspirasi Alexander Graham Bell? Dia berkata, bila satu pintu tertutup, pintu lain akan terbuka. Tapi kita terlalu lama memandangi pintu yang tertutup sehingga tidak bisa melihat pintu yang telah terbuka. Apakah saudara terus melihat pada pintu yang tertutup? Meratapi pintu yang tertutup? Menyesali kehidupan? Terpuruk dari pintu yang tertutup, sedangkan tanpa kau sadari dia sedang membukakan, Tuhan sedang membukakan pintu-pintu lain atas hidupmu. Oh, kalau mau tepuk tangannya yang paling meriah, saudaraku. Wright Brothers. Kalau bukan karena Wright bersaudara ini, saudaraku, saya bacakan supaya saya nggak salah ya, namanya Wilbur dan Orville Wright, penemu pesawat terbang. Saya nggak kebayang deh hari ini kalau saudara mau berpergian jauh itu berapa lama butuh waktu, saudara. Apakah dia anak Tuhan? Wright Brothers berkata, saudara, jika kita hidup dengan kebenaran dan iman, segala sesuatu yang tampak mustahil bisa menjadi kenyataan. Ada anak-anak Tuhan yang gila, yang berani bermimpi besar. Di zamannya orang-orang ini disebut lunatic, crazy, gila. Di mana anak-anak Tuhan hari ini? Saya jujur ya saudaraku, ketika saya membaca kisah-kisah ini ya, itu membuat saya menangis, saudara. Orang-orang besar di zaman itu mereka adalah anak-anak Tuhan yang rajin membaca Alkitab. Isaac Newton, penemu gaya gravitasi, sesungguhnya saudaraku menulis lebih banyak buku teologis daripada sains. Tapi dia dikenal karena penemuannya tentang gaya gravitasi, saudara. Ini orang-orang dahsyat, orang-orang gila, saudara. Yang mencintai Tuhannya begitu rupa. Berani mempercayai Alkitab. Saya terus mengatakan ini. Semuanya dimulai dari firman. Sorry kalau saya keras ya Bapak Ibu. Tidak membaca Alkitab sama dengan permulaan ketulian rohani. Renungkan perkataan saya ini. Yet banyak orang Kristen, pelayan Tuhan, pemimpin gereja, bahkan pengkhotbah yang tidak membaca Alkitabnya. Bagaimana kau bisa mendengar suara Tuhan kalau enggak disinkronkan dengan hatinya Tuhan? Bagaimana kau bisa mendengar suaranya Tuhan, rema, kalau enggak dimulai dari membaca logos? Yes, logos itu pada saat dibaca means nothing. Tapi ketika logos itu terus kau baca, tiba-tiba ada satu yang melompat ke hidupmu dan dia menjadi rema, itu mengubah hidupmu. Kalau enggak pernah baca logos, kapan dapat rema? Masih menganggap baca Alkitab itu sepele? Masih menganggap bahwa it's okay enggak baca Alkitab? Gak bisa loh saudaraku, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus, firman yang diurapi. Tanpa membaca Alkitab imanmu tidak bertumbuh, rohanimu tidak bertumbuh. Jadi orang Kristen ke gereja tiap minggu melayani. Tapi you do not know, saudara tidak tahu apa rencana Tuhan. Sedih loh. Saya tambahkan satu nama, ini mungkin saudara tidak kenal namanya, saudaraku. Francis Collins, saudara. Namanya boleh tidak terkenal, tapi Francis Collins ini adalah penemu sequence DNA, saudaraku. Dia melakukan sebuah proyek gila, saudara. Sebuah proyek yang membuat saat ini saudara menemukan DNA. Francis Collins ini, saudaraku, berkata bahwa DNA adalah bahasa Tuhan, sangat kompleks, yet very beautiful, sangat indah. Ngeri ya saudara, orang-orang ini ya. Dia berkata, saudaraku, DNA adalah cara dia decoding, memahami keajaiban Tuhan di dalam hidupnya.
di dalam manusia. Ketika Francis Collins ini saudaraku mempelajari DNA, dia mengatakan ada rencana Tuhan yang besar atas setiap kehidupan manusia. Yet semua orang-orang ini sebut nama-nama itu, penemu vaksin cacar saudaraku. Siapa lagi? Blaise Pascal. Saudara yang ada di dunia ilmu pengetahuan tahu nama-nama yang saya sebutkan. Siapa lagi? Kepler, penemu gerakan planet. Mereka anak-anak Tuhan yang cinta Tuhan. Hari ini saya panggil, di manakah anak-anak Tuhan? Bangkit kembali. Ayo berani bermimpi, jadilah besar. Kemarin kita membaca di dalam Kejadian pasal yang ke-12 ayatnya yang pertama. Aku akan membuat engkau menjadi besar. Aku akan memberkati dan membuat namamu masyhur. Again and again saya masih mendengar orang yang bilang gini, Bunita gak usah besar-besar, nanti sombong. Sorry Bapak Ibu, gak usah jadi orang kaya, nanti sombong. Ada banyak orang kecil tapi juga sombong tuh Bapak Ibu. Kalau bicaranya soal sombong ya that's two different thing. Tapi izinkan saya mengatakan ini, Tuhan mau engkau jadi besar. Jangan lagi bertanya, apa ini maunya Tuhan ya pastor? Kalau saya udah ditanya gitu saya jawab, baca Alkitabmu. Lah jengkel saudara. Apa Tuhan mau saya terkenal pastor? Nanti gimana kalau saya terkenal dan saya jadi sombong? Itu sebabnya saya ngomong baca Alkitab, baca lagi, baca terus. Karena Tuhan mau engkau masyhur. Saya berdoa ya, kalau orang datang ke Jakarta, dia cari restoran mana yang paling terkenal di Jakarta, restoranmu yang muncul paling atas. Oh yes, saya berdoa ya, kalau orang cari toko tertentu, dalam bidang tertentu, tempat usaha tertentu, apa yang mereka cari, nama perusahaanmu yang muncul paling atas. Saya berdoa dari tempat ini saudaraku, bangkit artis-artis top Indonesia. Oh yes, saya perkatakan, jangan berkata kepada saya impossible, pastor. Ngapain impossible? Yang saya tahu buat Tuhan saya dan bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Saya tantang dari tempat ini, saudaraku, bangkit YouTuber, influencer terkenal. It used to be like that. Where are you? Di mana anak-anak Tuhan hari-hari ini? Tuhan punya rencana besar atas hidupmu. Oh, saya tuh. Berapa banyak dari saudara yang apimu menyala? Come on. Jangan jadi badutnya iblis. Jangan jadi lawaan buat iblis. Jangan terus berputar-putar. Jangan terus kalah dengan dirimu sendiri. Jangan terus kalah dengan dosa. Jangan terus kalah dengan masalahmu. Bangkit. Mulai lihat apa yang Tuhan punya atas hidupmu. Lihat ke timur, lihat ke barat, lihat ke utara, lihat ke selatan. Apa yang Tuhan sudah janjikan atas kehidupmu. Mulai bergerak, mulai maju, mulai berjalan. Acquire it, tangkap itu, jadikan itu atas hidupmu. I'm looking forward, saya menanti-nantikan manifestasi pernyataan anak-anak Tuhan di tempat ini. Pastor, apa yang harus saya lakukan, Pastor? What should I do? Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana supaya saya bisa punya visi yang besar? Yang pertama, saudara, kenali Tuhanmu yang besar. Saya bukakan dulu ya 1 Tawarik 22 ayat 5. Poin-poin yang saya bagikan terdengar simple ya saudara. Tapi pertanyaannya, do you really know him? Karena sedih loh. Banyak anak Tuhan ya kalau dikasih Tuhan proyek besar. Di antara kalangan orang Kristen sendiri ngomongnya gimana?
Aduh pastor, itu kan ingin membangun kerajaan sendiri. Saya gemes loh. Sorry pemain musik, baru poin 1 tuh. I'm so sorry. Thank you anyway. Kalau saudara mau tunggu di sini, it's okay. Tapi this is point 1. It will be point 3. It's okay, Bapak Ibu. Fokus lagi ya. Daud karena dia mengenal Tuhannya yang besar. Kenapa penting untuk saudara kenal Tuhan yang besar dulu gitu? Why it's so important? Kenapa penting? Karena kalau saudara tidak kenal hatinya Tuhan, nanti kalau saudara mau dibawa Tuhan besar, saudara ngomongnya gini, kayaknya saya jadi orang kok enggak tahu bersyukur ya, udah dikasih segini kok mintanya yang besar-besar. Tuhan maunya engkau memang minta yang besar. Kalau saudara enggak kenal Tuhanmu, nanti kalau dikasih proyek besar, saudara bilangnya, jadi anak Tuhan kok ambisius. Nah terus kalau semua orang Kristen dengan begitu banyaknya proyek besar ngomong seperti itu, lah yang dipakai Tuhan siapa akhirnya? Lah anak Tuhan gak ada yang berani tuh. Yang dipakai siapa? Sedih gak saudara? Coba lihat dahsyatnya Daud, yuk kita lihat. Kita buka di dalam 1 Tawarik 22 ayatnya yang kelima. Karena pikir Daud, Salomo anakku masih muda dan kurang berpengalaman. Rumah yang harus didirikannya bagi Tuhan haruslah luar biasa besarnya. Wow, haruslah luar biasa besarnya. Saya bersyukur pada saat itu anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen di zaman itu ya, anak-anak Tuhan tidak berkata Daud, jangan bikin yang gede-gede. Daud bikin yang kecil. Tuhan itu sederhana kok. Daud gak usah jadi raja, jadi orang sederhana saja. Ikut Tuhan harus pikul salib, gak boleh jadi anak raja. Ada perbedaan antara pikul salib dengan jadi besar saudara. Even saudara jadi besar masih harus pikul salib. Tolong bedakan, jangan kacau balau. Ada begitu banyak hal di YouTube hari-hari ini tuh kadang saya baca itu pusing saya saudara. Akhirnya membuat sangat banyak orang Kristen takut loh untuk jadi besar. Jadilah besar. Jadikan dia yang utama di dalam kehidupanmu. Ceritakan tentang siapa Tuhan di balik kesuksesanmu. Siapa Tuhan di balik kebesaran yang sudah Tuhan kerjakan atas kehidupanmu. Oh, I'm looking forward. Saya menantikan itu. Yang pertama, kenali Tuhan yang besar. Engkau enggak bisa jadi besar tanpa kenal Tuhan yang besar. Dan sebaliknya, engkau enggak bisa jadi kecil kalau sudah kenal Tuhan yang besar. Berjalan bersama dengan Tuhan yang besar mau jadi kecil ceritanya dari mana? Nggak bisa. Nggak bisa. Orang yang berjalan bersama Tuhan yang besar hanya akan adapt, mengamati, akan belajar, akan melihat dengan cara yang berbeda dan engkau menjadi besar karena Tuhanmu besar. Oh come on, aminnya yang paling keras. Katakan untuk hidupmu sendiri saudaraku, dijadikan atas hidupku. Yang kedua saudara, yang kedua. Bagaimana punya visi yang besar? Pergi ke tempat yang Tuhan tunjukkan. Ini maksudnya gimana ya pastor? Saya akan ambil waktu sedikit ya untuk menjelaskan. Keluaran 24 ayatnya yang ke-12. Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah menghadap aku ke atas gunung. Tinggallah di sana, maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah yang telah kutulis untuk diajarkan kepada mereka. Ayat ini cukup unik saudara. Pada satu waktu Tuhan itu mau berbicara kepada Musa. Berapa banyak yang setuju dengan saya Tuhan bisa berbicara di mana-mana. Tapi di ayat ini, khususnya di ayat ini, Tuhan minta Musa naik ke atas gunung. Pertanyaannya, emangnya Tuhan gak bisa berbicara di tendanya Musa?
Kenapa disuruh naik ke atas gunung? Berapa banyak orang juga ngomong, saudaraku. Pastor ngapain aneh-aneh? Saya bisa kok beribadah di rumah saya. Bukankah 2-3 orang berkumpul di situ Tuhan hadir? Tetapi kenapa harus ke gereja? Tahukah saudara, kadangkala Tuhan itu memang menunjuk tempat-tempat tertentu untuk dia mau berbicara, saudara. Secara rohani, gunung itu berbicara tempat di mana engkau harus naik ke dimensi level yang lebih tinggi. Tapi secara jasmani, maafkan saya, ada tempat-tempat yang Tuhan tunjukkan untuk membawa engkau besar. Dalam kasus saya, saudaraku, Tuhan bawa saya ke Nigeria. Disitulah mata saya mulai melihat. Apa yang saya anggap dulu besar, I think berapa banyak yang setuju gereja ini sudah cukup besar. Tapi waktu saya ke Nigeria, toiletnya aja lebih besar dari ini. Terus saya berpikir gitu, ya ampun, miris ya gitu. Dari situlah saya mulai dream. Ketika mata saya melihat ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Ini gereja kok sebagian mengatakan 55.000 hektar, saudara. Sebagian mengatakan itu sudah sekian belas tahun yang lalu. And then I start to see. Ternyata bisa ya. Ternyata mungkin ya. Ada sebagian dari saudara, Tuhan bawa saudara ikut UC. Senggol kiri kanan dong, yang belum ikut UC tahun depan ikut, saudaraku. Daftarnya dari sekarang. Semakin lama saudara tunggu, makin mahal. Gereja happy sih saudara. Dengan cara itu saudara mensupport. Karena harganya tambah mahal kan. Tapi no, saya berharap daftar sekarang mumpung harganya masih murah. And then start to see. Lihat, ada sebagian dari saudara dalam hal ini Pastor Obaja Tuhan bawa dia ke Korea Selatan. Ada tempat-tempat tertentu saudaraku. Pada saat saya datang ke Nigeria, I do not know what to do. Tapi boleh nggak multimedia? Saya tahu saudara sudah lihat video ini, tetap saya akan tampilkan saudaraku. Semakin visi itu dilihat, semakin visi itu tertancap saudara. Saya bersyukur saya ada di gereja yang berani bermimpi besar. Saya ada di gereja yang tidak cukup hanya hal yang kecil saja. Saya ada di gereja yang excited untuk dibawa Tuhan besar. Multimedia boleh dimunculkan, silahkan. Dulu hanya sebuah mimpi. Indeed. Tapi kini mimpi itu mulai menjadi kenyataan. KACT. Selama 1 tahun ini pembangunan Holy Land Experience Indonesia. Atau ini yang kita impian singkat, yang Tuhan berikan atas gereja terus kita, saudaraku. dikebut bulan demi bulan, langkah demi langkah. Tangan tempat Tuhan yang akan terus menjadi menuntun. Tokoh-tokoh datang, pusat kegerakan, mereka saudara. melihat, mereka bersaksi dan mereka berkata, ini bukan sekedar proyek manusia. Ini adalah karya visi Allah yang sendiri. Tuhan berikan. Akan menjadi Holy Land Study Center. Tempat yang akan menjadi pusat ziarah dan wisata rohani Kristen. Museum kegerakan gereja Tuhan. Museum di mana saudara nantinya bisa melihat Indonesia, seperti apa pergerakan yang Tuhan kerjakan. Wedding Kristen Indonesia dan pusat retreat Holy Land tempat Indonesia. di mana tentara-tentara Allah dibangkitkan. Yang kedua, SKPNK. Dari tempat ini juga nanti akan dibangun sekolah saudaraku yang akan mendidik anak-anak Tuhan. Menuju masa menjadi depan orang-orang yang lebih dahsyat berani dari bermimpi sebelumnya. besar. Awalnya kita berpikir untuk memindahkan sekolah dari gedung lama saudara yang disewa kemarin datang ke gereja tapi kita yang ada di Widuran Solo. Tuhan jauh lebih berdoa besar. Saudaraku, Tuhan akan di pakai kota Solo sendiri, Tuhan akan SKPNK ubah. akan Kita pindah akan di tempat milik kita sendiri, saudara. berkolaborasi menjadi nantinya satu dengan gereja keluarga Allah di Solo Widuran. Namun ini baru permulaan.
Berikutnya, SKPNK akan ekspansi, lihat visinya, berkembang saudara. lebih luas lagi di Saya berdoa ini KCity. bukan hanya terjadi Menjadi di kota bagian Solo. dari ekosistem kebangkitan generasi Ekosistem yang muda. sama. Saya Sebuah berdoa tempat tepat pada di waktunya mana Tuhan kerjakan atas anak-anak Jakarta. Dan remaja diperlengkapi, Anak-anak muda dibentuk, dibangkitkan, dan anak-anak diutus sejak dari untuk masa menjadi kecilnya dibawa terang takut akan Tuhan. bagi dunia. Mengalami Tuhan secara pribadi. Yang berikutnya, KCity bukan hanya tentang satu bangunan Kebayang atau nggak, satu saudaraku? proyek. Di tempat ini Satu visi kita yang bermimpi besar Satu untuk tempat di mana menghadirkan ekosistemnya, fasilitas community-nya. olahraga, area bermain anak, Ada hadirat Tuhan di sana. hotel, restoran, Ada kehidupan senior kerohanian living, yang kuat di sana. Central Park, area piknik, perumahan, dan masih banyak Residensial lagi. yang dihuni oleh anak-anak Tuhan. Namun kita sadar satu hal penting. Kita tidak dipanggil untuk mengerjakan semuanya sendiri. Saya bersyukur Gereja akan tetap fokus ada pada orang-orang panggilan yang utamanya, menangkap visi yaitu yang sama membangun dan pusat bangkit kegerakan Roh Kudus bersama-sama global. untuk Sementara dipakai itu, Tuhan besar. Tuhan pasti menyediakan Momen ini saya juga ingin para mengucapkan terima mitra kasih dan buat saudara yang sudah akan mendukung bersama-sama kita kegerakan membangun Tuhan. semua fasilitas itu dalam kesatuan. Dari kota Ada Solo, kuasa. saudaraku, saya berdoa. Dalam kolaborasi ada Dilipat gandakan. percepatan. Bukan Itu hanya sebabnya Solo, kolaborasi Jakarta, dan partnership kota-kota yang ilahi lain akan menjadi kunci dilipat utama gandakan. dalam membangun dan memperluas KCT. Yang terakhir, Saya bersyukur, dengan saudaraku. penuh rasa syukur dan iman, Kemarin saya kita baru mengumumkan saja bahwa oleh anugerah melakukan Tuhan, peletakan batu kita pertama akan segera di lokasi memulai gereja kita pembangunan yang gedung ada di gereja KCity. keluarga Allah di KCT. 2 Tawarik Gereja 2 baru ayat yang akan kelima. dibangun di tempat ini, Dan saudaraku. rumah yang hendak kudirikan itu harus besar. Kita bersyukur luasannya Sebab sebesar 3 Allah hektar. kami lebih besar dari segala Allah. Dengan perizinannya, Ya, saudaraku, rumah Tuhan yang akan kita dirikan It will be itu huge. harus it will be besar. huge. Bukan hanya dalam ukuran, tetapi dalam dampaknya. Yes. Bukan sekadar bangunan, tetapi altar kemuliaan di mana hadirat Tuhan dinyatakan. Gereja ini akan menjadi pusat doa, pujian, penyembahan siang dan Doa malam. saya ini yang Tuhan Pusat kerjakan. KKR dan pertemuan Tangkap akbar yang akan visinya, saudara. menggoncang bangsa. Saudara ada di gereja Panggung keluarga Allah, bagi tangkap visinya. acara-acara internasional Jangan terlihat dan terlalu konser kecil. musik rohani yang meninggikan nama Mulai Yesus. kerjakan di dalam Lebih dari masing-masing itu, bagian kehidupanmu. tempat ini akan menjadi rumah bagi STT El Shaddai, yaitu pusat misi dan pelatihan pemimpin serta pekerja Kristus akhir zaman. Ini yang Tuhan akan Kita bukan sekedar kerjakan. membangun tembok, tetapi sedang mendirikan pusat kegerakan, pusat Bukan revival, hanya gerejanya, pusat pencurahan gedungnya. Roh Kudus bagi generasi Tetapi ini di dalam dan gereja itu ada generasi orang-orang yang akan datang. Inilah bagian yang kita diurapi dalam menjawab Tuhan. panggilan besar Tuhan, yaitu becoming a great nation, menjadi nation. bangsa Ini yang saya yang besar perkatakan. bagi kemuliaan. Eternal Bayangkan, excellency. jutaan orang datang untuk The dipulihkan, joy disembuhkan, to many generations. dikuatkan, dan dipenuhi dengan Roh Kudus. Itu yang Tuhan Anak-anak kerjakan, remaja, Bapak Ibu. keluarga, semuanya mengalami perjumpaan dengan Tuhan di KCT. Poin saya yang Ini terakhir, bukan saudaraku, proyek Yoel manusia. 2 ayat yang Ini adalah tempat ke-28. di mana langit terbuka, open heaven. Kemudian daripada Saya itu akan mengundang terjadi, saudara aku akan untuk menjadi mencurahkan bagian Rohku dalam ke atas perjalanan semua iman manusia. ini. Dukung dalam doa, Maka anak-anakmu dalam laki-laki dan perempuan support akan dan bernubuat. tindakan Orang-orangmu nyata. yang tua Mari mendapat kita mimpi. menabur dan Teruna-terunamu akan mempersembahkan mendapat yang penglihatan. terbaik bagi Tuhan. Inilah pengenapan janji Tuhan di Yesaya 60 ayat 15b. Tangkap rema ini, saudara. Aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi dan menjadi kegirangan turun-temurun. Eternal excellency and the joy of To many many generations. Generation, kita beri tepuk tangan yang paling meriah. Bangkit berdiri jemaat Tuhan.
dijadikan atas kehidupanmu. Poin yang terakhir, alami kepenuhan Roh Kudus. Karena hanya dengan demikianlah saudaraku, iman itu timbul. Keberanian itu muncul. Katakan, Kau Tuhan sumber mujizat yang ku perlukan. Kau juga Tuhan yang memberi kuasa kepadaku, mengerjakan mujizat seperti yang Kau kerjakan, bahkan melebihi dari apa yang ku bayang. Sekali lagi yuk jemaat Tuhan sama-sama katakan, Kau Tuhan sumber mujizat yang ku perlukan. Kau juga Tuhan yang memberi kuasa kepadaku. Dia sudah berikan saudara kuasa untuk mengerjakan mujizat. Lihat yang Dia kerjakan, apa yang ku bayangkan. Melalui kuasa pujian hadiratmu dinyatakan, mengerjakan mujizat bersamamu Tuhan. Dengar ini, berpikir di dalam roh, berdoa di dalam roh. Ku mau hidup dengan iman. Berapa banyak dari saudara yang firman hari ini, saya percaya ada orang-orang yang bisa menangkap. Izinkan Dia instil, Dia menanamkan DNA kebesaran itu di dalam hidupmu. Izinkan kehausan dan kerinduan itu bergolak di dalam hidupmu. Jangan mau jadi kecil saudaraku. Jangan pernah terima kalau toh keadaanmu saat ini sedang terpuruk. Katakan pada dirimu firman minggu lalu, ini bukan tempatku. Aku tidak seharusnya ada di dalam keadaan seperti ini. Sebab ada rencana Tuhan yang besar atas hidupku. Aku tidak boleh terus terpuruk. Aku tidak boleh terus ada di dalam keadaanku saat ini. Keluar dari dirimu saudaraku. Dan mulai tangkap, mulai terima itu. Mulai lihat ke timur, ke barat, ke utara, dan ke selatan. Apa yang mau Tuhan kerjakan atas kehidupanmu? Mulai tangkap. The covenant of greatness start with a vision. Melalui kuasa pujian hadiratmu dinyatakan, mengerjakan mujizat bersamamu Tuhan. Berpikir di dalam roh, berdoa di dalammu. Sama-sama yuk. Mau hidup dengan iman, melalui kuasa pujian hadiratmu dinyatakan. Yesus Tuhan.